Rumah. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Arianto. NIM saya 621141912. Kali ini saya akan mempresentasikan dengan judul proposal rencana usaha. Next. Yang pertama, penentuan harga. Dalam menentukan harga, betul dipertimbangkan apakah produk kita dengan harga yang telah ditetapkan dapat terjangkau oleh masyarakat bawah. Dan selanjutnya adalah apakah dengan harga tersebut kita masih mendapatkan keuntungan. Selanjutnya promosi. Dalam melakukan promosi dapat ditempuh dengan cara above the line atau disingkat dengan ATL dan below the line disingkat dengan BTL. Tempat penjualan produk sebuah hendak dipilih tempat yang benar dan memilih tempat strategis. Next. Konsep produk yang ditawarkan sebenarnya tidak jauh berbeda dari konsep yang telah ditawarkan oleh mereka yang memasarkan lebih dulu. Selanjutnya, pengembangan produk. Pengembangan produk ke depan untuk produksi es buah cukup mudah. Yang dapat dipertimbangkan adalah cara penyajian atau cara pendistribusian ke langganan. Selanjutnya, uji produk. Setelah kita mampu membuat produk, maka produk ini perlu diuji coba ke para calon pelanggan untuk mengetahui kekurangan lalu beralih ke persiapan produk. Persiapan produk akan meliputi beberapa aspek. Yang paling utama, bahan baku tambahan, alat pengolah, tempat produksi, dan sumber pendanaan. Yang tak kalah penting adalah sumber pendanaan dari proyek yang biasa didapat dari manapun. Selanjutnya, positioning produk adalah proses menempatkan konsumen dalam sub-kelompok di pasar produk sehingga pembeli memiliki tanggapan yang hampir sama dengan strategi perusahaan. Dalam melakukan penguji positioning produk yang perlu diperhatikan adalah apakah setelah kita meluncurkan produk tersebut dapat diterima oleh konsumen atau tidak. Next. Next. Selanjutnya, tujuan pengembangan proyek. Dalam suatu pemasaran banyak sekali berbagai bentuk dan macam-macam aneka ragaman makanan dari yang kecil hingga yang besar, dan dari yang murah hingga sampai yang mahal. Dalam kebutuhan sehari-hari banyak sekali aktivitas yang dijalani dan juga pasti perlu memiliki makanan yang sehat dan bermanfaat buat tubuh. Selanjutnya, studi kelayakan proyek. Dari pengamatan langsung pengunjung setiap hari yang datang pembeli es buah meliputi 100 orang dalam satu hari, serta segi ekonomi layak untuk dijadikan produk yang akan dipasarkan. Keuntungan yang akan diperoleh per hari 1 juta, per minggu per hari 100, per minggu 700. Boleh nih, Pak. Boleh nih awal.
Hash. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Haryanto, NIM 62114199126. Kali ini saya akan mempresentasikan dengan judul Proposal Rencana Usaha. Next. Penentuan harga. Dalam menentukan harga, betul dipertimbangkan apakah produk kita dengan harga yang telah ditetapkan dapat terjangkau oleh masyarakat bawah. Dan selanjutnya adalah apakah dengan harga tersebut kita masih mendapatkan keuntungan. Selanjutnya promosi. Dalam melakukan promosi dapat ditempuh dengan cara above the line atau disingkat dengan ATL dan below the line disingkat dengan PTL. Tempat penjualan produk es buah hendak dipilih tempat yang benar dan memilih tempat strategis. Next. Selanjutnya konsep produk. Konsep produk yang ditawarkan sebenarnya tidak jauh berbeda dari konsep yang telah ditawarkan oleh mereka yang memasarkan lebih dulu. Selanjutnya pengembangan produk. Pengembangan produk ke depan untuk produksi es buah cukup mudah. Yang dapat dipertimbangkan adalah cara penyajian atau cara pendistribusian ke langganan. Selanjutnya uji produk. Setelah kita mampu membuat produk, maka produk ini perlu diuji coba ke para calon pelanggan untuk mengetahui kekurangannya lalu beralih ke persiapan produk. Persiapan produk akan meliputi beberapa aspek. Yang paling utama bahan baku tambahan, alat pengolah, tempat produksi, dan sumber pendanaan. Yang tak kalah penting adalah sumber pendanaan dari proyek yang biasa didapat dari manapun. Selanjutnya positioning produk adalah proses menempatkan konsumen dalam subkelompok di pasar produk sehingga pembeli memiliki tanggapan yang hampir sama dengan strategis perusahaan. Dalam melakukan penguji positioning produk yang perlu perhatikan adalah apakah setelah kita meluncurkan produk tersebut dapat diterima oleh konsumen atau tidak. Selanjutnya, tujuan pengembangan proyek. Dalam suatu pemasaran banyak sekali berbagai bentuk dan macam-macam keanekaragaman makanan dari yang kecil hingga yang besar dan dari yang murah hingga sampai yang mahal. Dalam kebutuhan sehari-hari banyak sekali aktivitas yang dijalani dan juga pasti perlu memiliki makanan yang sehat dan bermanfaat bagi tubuh. Selanjutnya, studi kelayakan proyek. Dari pengamatan langsung pengunjung setiap hari yang datang membeli es buah meliputi 100 orang dalam satu hari, serta segi ekonomi layak untuk dijadikan produk yang akan dipasarkan. Keuntungan yang akan diperoleh per hari 100, per minggu 700, per bulan 3 juta. Next. Selanjutnya usulan proyek. Dari kelayakan yang telah dilakukan, di mana ekspektasi return on equity diharapkan adalah 15%. Maka kiranya proyek es buah ini layak untuk dipertimbangkan. Faktor lain juga mendukung layaknya usulan proyek ini adalah ketersediaan bahan baku yang cukup melimpahkan di daerah produksi dan sekitarnya, sehingga ada jaminan terhadap suplai stok bahan baku dan kelangsungan dari usaha ini akan terjamin. Itulah hasil presentasi kami.
Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.